Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Khairnisa dari Rombel Biologi B dengan NIM 4411422025. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fenomena fisika pada makhluk hidup. Berikut videonya. Banyak orang beranggapan bahwa fisika hanya sebatas ilmu alam yang tidak ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada nyatanya, ilmu fisika merupakan ilmu yang erat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun fenomena fisika pada makhluk hidup. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan fenomena fisika pada hewan. Hewan kali ini adalah hewan yang sering banget kita temuin pada kehidupan sehari-hari kita. Nah, kira-kira ada yang bisa nebak nggak ya hewan apa? Jika beberapa dari kalian ada yang menebak kucing, maka jawaban itu tepat sekali. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bingung nih, memangnya apa hubungan kucing dengan fisika? Sebelum itu, apakah kalian pernah melihat kucing jatuh? Nah, pada sudut pandang fisika ini dapat menjelaskan mengenai fenomena gerak jatuh pada kucing tersebut. Peneliti telah mengumpulkan 100 kucing yang jatuh dari gedung setinggi 2 hingga 32 lantai. Kucing yang terjatuh dari ketinggian 7 lantai memiliki cedera ringan, sama seperti kucing yang terjatuh dari ketinggian yang lebih rendah. Namun, terdapat kucing yang ketika dijatuhkan dari ketinggian kurang dari 6 lantai, justru mengalami cedera yang lebih parah. Setelah diteliti, ternyata kucing ketika jatuh dari ketinggian tertentu dapat menjaga keseimbangan tubuhnya, sehingga mendarat dengan baik. Hal tersebut disebut sebagai refleks meluruskan. Tinggi badan merupakan faktor yang mempengaruhi proses refleks pemulihan kucing. Kucing yang jatuh dari lantai 7 hingga lantai 32 dari gedung tersebut bersandar ke satu sisi, sehingga tubuhnya terlihat seperti parasut. Hal ini memungkinkan kucing untuk mendarat di perut. Posisi parasut yang segera terbentang setelah melompat menciptakan gaya hambat yang hebat. Dengan adanya hambatan udara, gerakan parasut bergerak secara horizontal daripada vertikal ke bawah, menciptakan lintasan parabola. Kecepatan skydiver akan terus meningkat hingga akhirnya skydiver mencapai kecepatan yang maksimum. Disinilah hambatan udara sama dengan gravitasi skydiver. Ketika kucing mulai meloncat, maka hukum 2 Newton diterapkan, dan kucing melakukan gerak jatuh bebas. Selama di udara, kucing melakukan gerakan translasi dan rotasi. Pada pembahasan kali ini, mengenai gerak parasut pada kucing jika dijadikan model matematika yang berdasarkan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali A. Dengan M adalah massa kucing, dan A adalah percepatan, dan F adalah jumlah dari gaya gravitasi. Untuk mencari F, dapat menggunakan rumus F sama dengan Fg ditambah Fd. Dengan Fg merupakan jumlah dari gaya gravitasi dan Fd merupakan gaya hambat udara. Selama di udara, kucing mengalami kelajuan terminal hingga mencapai 97 km per jam. Sedangkan manusia pada terjun bebas adalah 183 km per jam. Dengan adanya kelajuan terminal yang dialami kucing selama di udara, kucing bisa merelekskan badannya dengan memutar tubuhnya dan membentangkan kakinya untuk menghambat dan memperlambat kelajuan selama jatuh, sehingga kucing bisa meminimalisir benturan. Dalam eksperimen yang diterbitkan oleh Mary pada tahun 1894, memecahkan pertanyaan tentang fenomena tersebut. Berkat eksperimen yang Mary lakukan dengan teknik kronofotografi, dapat dilihat bahwa kucing melengkungkan tulang punggungnya dengan alih-alih menendang tangan orang yang menjatuhkannya. Hal yang sama terjadi pada pemain ski es. Dapat kita lihat fase pergerakan jatuh bebas pada gambar tersebut. Dengan A, posisi awal kucing dijatuhkan dengan posisi lurus.
Kemudian B, rotasi bagian depan tubuh. Kemudian C, kucing melakukan fleksi pada tulang punggungnya. Kemudian D, rotasi bagian belakang tubuh. Dari gambar tadi, dapat dimasukkan ke dalam model matematikanya, yaitu sebagai berikut. Persamaan Utuadiyakalaba pada tahun 1992 yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan pergerakan dari sebuah sistem mekanik constraint atau terbatas yang ditunjukkan untuk menentukan sebuah variabel yang disebut constraint equality dengan persamaan sebagai berikut. Sistem free falling cat disederhanakan dalam bentuk pemodelan gerak jatuh bebas dengan pembagian tubuh kucing menjadi dua bagian, yang rigid dan simetris, yaitu bagian depan B1 dan bagian belakang B2. Tubuh kucing memiliki satu titik tumpu utama O yang dapat melakukan torsi secara bebas, sehingga ketika tulang belakang kucing tersebut tidak membungkuk, maka pusat massa OC akan berada pada posisi yang sama dengan titik O. Ketika kucing melakukan pelengkungan tubuhnya atau membungkuk, OC selalu berada pada garis bisektor dari sudut di antara O1, X1, dan O2, X2. Tujuan kucing dalam melakukan gerak memutar ialah untuk memposisikan abdomennya berada dari posisi menghadap ke atas ke posisi menghadap ke bawah, yaitu dari posisi 0 derajat hingga 180 derajat. Jatuh bebas merupakan gerak suatu benda jatuh dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal vertikal. Menurut Galileo, untuk menentukan bahwa pada jatuh bebas, semua benda akan dengan percepatan yang sama tanpa adanya udara atau hambatan lainnya. Konstanta percepatan jatuh bebas merupakan percepatan gravitasi. Menurut teori tersebut, peristiwa gerak jatuh bebas dipengaruhi oleh gravitasi, sehingga nilai percepatan suatu benda saat jatuh bebas mendekati nilai percepatan gravitasi. Ketika sebuah benda jatuh, pada dasarnya dua gaya bekerja pada benda tersebut. Ada medan gravitasi dan gravitasi ke bawah yang bergantung pada massa benda. Kekuatan lainnya adalah kekuatan hambatan udara. Hambatan udara merupakan gaya yang berlawanan dari gerakan benda. Jika benda hanya bergerak ke bawah, maka jumlah gaya dalam arah Y vertikal dapat ditulis sebagai berikut. Gaya hambatan udara merupakan kerapatan udara. A adalah luas benda dan C adalah koefisien yang bergantung pada bentuk. Ketika benda pertama kali mulai jatuh, kecepatannya akan menjadi 0, sehingga gaya totalnya menjadi min mg, seperti benda yang jatuh bebas. Singkatnya, pada proses pendaratan kucing tersebut ketika terjatuh dari ketinggian, kucing akan merilekskan tubuhnya untuk kemudian membentangkan kakinya ke sisi tubuhnya membentuk seperti parasut, sehingga terciptalah gaya hambatan udara. Pada saat kucing mulai meloncat, maka hukum 2 Newton dapat diterapkan dan dalam hal ini kucing diasumsikan melakukan gerak jatuh bebas. Selama di udara, kucing melakukan gerak translasi dan rotasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada proses pendaratan sempurna pada kucing yang terjatuh dari ketinggian banyak melibatkan hukum fisika seperti hukum kelajuan terminal, gerak jatuh bebas, dan tentu saja hukum gravitasi yang diperkenalkan oleh Sir Isaac Newton, serta banyak hukum fisika lain yang jika dijabarkan tidak akan cukup pada video kali ini. Jadi, meskipun kucing bisa merelekskan badannya pada ketinggian tertentu ketika jatuh, namun jangan menjadikan alasan untuk menjatuhkan kucing dari ketinggian, karena kucing akan mengalami cedera pada bagian dada atau kaki, meskipun mampu merelekskan badannya dan membentuk badannya seperti parasut untuk mengurangi benturan.
Sekian video pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.